Halo, selamat pagi. Baik lagi dengan gua Om Ardi, teman-teman. Masih semangat berpuasa menjelang liburan. Wah, makin pusing teman-teman ya. Karena aduh Om, gimana Om, belum pada cair. Teman-teman gini ya, sebenarnya gini ya. Ini udah sering gua bahas sih berkali-kali. Cuman ternyata masih banyak juga yang belum satu server kita ya nggak? Belum login ya. Nah, kalau kata Habib Zafar ya. Login logout. Teman-teman gini ya. Kan teman-teman sering tanya, Om, kok pencairan kok belum cair ya? Sudah pencairan kok belum cair ya? Saya kadang-kadang bingung dengan pencairan ya, yang teman-teman maksud. Cuman yang gue tangkap gini sebenarnya. Jadi banyak teman-teman tuh masih belum paham bahwa ketika tanda tangan akad kredit sama pencairan itu dua proses yang berbeda, teman-teman. Jangan dikira sama. Jadi tanda tangan akad sama pencairan itu beda. Kalau tanda tangan akad nih ya, secara teknis banknya ya, mungkin di bank lain juga sama kira-kira seperti ini ya. Kalau tanda tangan akad itu adalah tanda tangan akad, di situ teman-teman tanda tangan, dan dibukakanlah rekening pinjaman teman-teman di situ. Jadi rekening pinjaman apa nih? Rekening yang teman-teman kalau setor tiap bulan tuh saldonya berkurang, itu rekening pinjaman. Berisi dana berapa maksimum kredit teman-teman, misalkan 100 juta, 50 juta. Akad itu hanya dibuka rekening pinjaman. Nah, pencairan itu adalah proses pemindahan dana dari rekening pinjaman ke tabungan teman-teman. Itulah pencairan. Tapi emang nggak bisa hari yang sama, Om. Tergantung ada yang hari yang sama, ada yang hari yang beda. Tergantung apa, Om? Nah, tergantung syarat pencairan teman-teman. Kan teman-teman udah deal-dealan nih sama mantrinya. Syarat cair saya apa ya? Misalkan teman-teman sudah tanda tangan perjanjian kredit, oke. Tanda tangan akad selesai ya. Terus teman-teman sudah, misalkan nih yang punya jaminan sudah tanda tangan pengikatan di notaris, dan notaris telah menyampaikan cover note bahwa jaminan tersebut bisa diikat. Nah, jedanya itu berapa hari ada, teman-teman, bisa sehari, bisa 2 hari. Terus selain itu juga kalau teman-teman ada asuransi, asuransi juga mengeluarkan cover note bahwa teman-teman bisa di cover asuransinya, baik asuransi umum yaitu kebakaran, misalkan rata-rata kebakaran jaminan ya, dan asuransi jiwa kalau memang diwajibkan asuransi jiwa. Karena sebenarnya premi asuransi itu belum diketahui ketika teman-teman perjanjian kredit itu berapa preminya. Tapi pertanggungannya bedanya. Kalau premi itu kan pembayaran teman-teman bayar premi ya. Tapi kalau pertanggungan adalah nilai yang akan teman-teman terima kalau terjadi risiko, misalkan kalau kebakaran risiko kebakaran, kalau jiwa ya risiko kehilangan jiwa gitu kan ya, meninggal atau seperti apa, baru uang itu bisa keluar. Nah, si asuransi itu biasanya setahu gue ya, ketika tanda tangan perjanjian kredit itu belum bisa mengeluarkan berapa preminya, tapi sudah disetujuin pertanggungannya. Jadi asuransi udah oke, Bang, gua udah mau nutup nih jaminan lu nih, rumahnya 100 juta dinilai misalkan, atau oke asuransi jiwanya udah gua mau cover nih ya. Tapi gua belum nerbitin polis ya gitu. Tapi cover note asuransi itu penting buat bank. Nah, jeda antara tanda tangan akad sama cover note baik dari notaris maupun dari asuransi itu ada jeda tuh, teman-teman, biasanya sehari 2 hari lah, kurang lebih lah seperti itu. Nah, makanya kalau misalkan udah tanda tangan akad belum pencairan, mungkin ya pikiran gua cover note itu baik dari notaris maupun dari asuransi itu belum sampai ke bank, mungkin lagi diproses ya nggak, kan butuh waktu juga kan mengeluarkan cover note itu, persetujuan dari notaris bahwa dan asuransi. Jadi kalau teman-teman protesnya seminggu belum cair juga setelah tanda tangan akad, itu wajib protes, teman-teman ya. Itu terlalu lama ya enggak. Tapi kalau sehari maksimal 2 hari lah belum cair tapi akhirnya cair, itu masih normal, teman-teman ya. Jangan dong kalau ngeluarin cover note, mungkin butuh waktu ya.
Itu kalau yang punya jaminan ya. Jadi teman-teman bersabar saja. Kalau setelah tanda tangan akad belum pindah tuh dari rekening pinjaman ke tabungan, teman-teman bersabar dulu, maksimal beberapa hari, 2 hari lah maksimal. Kalau lebih dari itu, nah baru teman-teman tanya ke banknya lagi, ini gimana nih, udah tanda tangan akad kok belum cair. Nah itu baru teman protes. Apalagi sampai ada yang di komen itu sampai 3 minggu. Nah itu teman-teman harus protes banget, kenapa belum cair juga, ya enggak. Jadi sekali lagi poin yang gue sampaikan kali ini adalah teman-teman bedain antara tanda tangan akad sama pencairan. Itu 2 proses yang berbeda. Itu masuk dalam proses kredit, tapi itu proses yang berbeda ya. Tanda tangan akad hanya pembentukan rekening pinjaman berisi uang. Kalau pencairan dari rekening pinjaman itulah pindah ke tabungan, itulah pencairan. Nah pencairan itulah syaratnya beberapa hal yang harus dilengkapin oleh banknya, ya enggak. Ada juga syarat pencairan yang harus dilengkapin oleh teman-teman. Misalkan teman-teman nih kontraktor mau nyairin dana, teman-teman harus menyerahkan SPK asli, misalkan kan, teman-teman harus menyerahkan progres proyek. Itu ceritanya beda lagi. Jadi syarat pencairan itu macam-macam teman-teman ya. Ada yang seperti itu, ada yang harus menyerahkan IMB asli, ada juga seperti itu. Jadi syarat pencairan tuh macam-macam. Semakin besar kredit, suatu saat teman-teman memang di nasabah besar, debitur besar, itu syarat pencairan memang lebih ribet ya. Misalkan developer harus menyerahkan ini, harus menyerahkan itu. Jadi kalau kredit kecil kan nggak ribet lah ya, karena cair selesai itu kan ya. Tapi kalau kreditnya beda, atau misalkan contohnya nih teman-teman membangun gudang, syarat pencairannya harus menyerahkan laporan pembangunan gudang, misalkan seperti itu. Atau syarat pencairannya teman-teman sudah membangun gudang minimal 30%. Bisa seperti itu ya, macam-macam syarat pencairan tuh. Cuma karena syarat pencairan kredit kur atau kredit mikro kecil ini nggak ribet, jadi kayaknya sih habis tanda tangan harusnya cair kan gitu kan ya. Emang seperti itu. Cuman ya mungkin kalau lebih besar sedikit, misalkan kursi lebih besar, ada jaminan, mungkin cover note butuh waktu 1 hari 2 hari baru diserahkan ke bank, baru bisa cair seperti itu ya teman-teman ya. Gitu aja. Jadi kapan sih Om maksimalnya? Kalau gue pikir-pikir nih 1 sampai 3 hari dari tanda tangan akad. Kalau belum cair juga, nah teman-teman bisa protes tuh. Tapi itu hari kerja ya teman-teman ya. Jangan dipikir oh kemarin tanda tangan Jumat, Sabtu Minggu jangan dihitung ya, karena Sabtu Minggu bukan masuk dalam proses bisa cair ya, nggak bisa ya. Namanya akad pencairan itu harus dilakukan hari kerja ya. Kalau enggak nanti kita ditegur Bank Indonesia ya kan, banknya nanti ada cacat hukum atau gimana kan, hari libur ya enggak. Kok bisa-bisanya akad kredit, emang siapa yang hadir? Emang berwenang kayak yang hadir itu ketika hari libur? Kan belum tentu juga ya enggak. Tapi kalau proses kredit misalkan kayak kunjungan, analisa ya boleh Sabtu Minggu. Tapi kalau yang ada bau-bau hukum, bau-bau sistem, itu nggak bisa dilakukan hari libur ya, nggak cuma Sabtu Minggu, tanggal merah juga nggak bisa ya. Kalau sekedar kunjungan survei mah hari apa aja bebas ya. Oke, situ aja bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.